Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bang Isa dimanapun berada, bahwa Islam memiliki syariat yang sangat lengkap. Dimulai urusan yang sederhana, mau tidur, terus kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai ibadah terpendek wudhu yang 3 menit, 4 menit, sampai kepada berpolitik, bernegara, dan ibadah terpanjang dalam hidup manusia adalah berumah tangga. Ya, kalau yang ibadah waktunya singkat saja ada aturannya, apalagi ibadah terpanjang, termasuk dalam rumah tangga. Di dalamnya adalah memulai untuk berumah tangga juga. Ini ada kontrak atau akad yang sangat sakral, ya, karena perjanjian. Sepertinya ijab kabul antara pengantin laki-laki dengan mertua yang menyerahkan, orang tua perempuan, tapi hakikatnya itu adalah membuat kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada syarat, dan syarat sah juga ada rukun nikah. Kita tahu bahwa syarat sahnya adalah akil, berakal, kemudian Islam, beragama Islam, yang ketiga adalah baligh, ya, jadi di atas usia 15 tahun lah kalau laki berbesar umum. Kalau di Indonesia mungkin hukum negaranya di atas 18 tahun ya. Selama syarat itu dipenuhi dan rukunnya ditunaikan, rukun yang pertama adalah pengantin laki-laki, kedua pengantin perempuan, ketiga adalah wali daripada perempuan, keempat adalah 2 saksi minimal, dan yang kelima adalah ijab kabul, serah terima dari orang tua kandung atau muhrimnya daripada anak mempelai perempuan dan pengantin laki-laki. Nah, ketika ini semua terpenuhi, ya hakikatnya entah itu dari urusan hukum agama atau hukum negara sebenarnya sah sebenarnya. Cuma memang negara ini kan sangat kuat ya mengurus tentang semua perhelatan urusan agama, termasuk dalam syahadat diatur, sholat diatur, puasa diatur oleh negara, zakat, apalagi haji gitu. Ya, atau apalagi adalah pernikahan. Maka ketika sudah dipenuhi, sebenarnya gugur kewajiban lah, ya, bisa terpenuhi urusan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketika ada syarat-syarat yang memang menurut negara itu kurang, pastinya negara juga tidak bisa mengambil sebuah resiko yang besar. Ya. Ya, saya melihat bahwa permasalahan Rizky dan Mahalini ini tentunya ini pasti ada satu masalah yang mungkin belum selesai. Entah itu di awal mereka melakukan pernikahan sebelum diketuk palu oleh pengadilan. Maka sebagai pengamat dalam urusan agama, ya, saya supaya bisa menyampaikan, ya, kita punya 2 hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara. Kalau hukum agamanya sudah dipenuhi, mungkin gugur kewajiban di atas hukum manusia, itu hukum Allah SWT. Tetapi karena kita hidup di negara yang punya aturan, ya, dan sangat memperhatikan urusan agama, ya, kita juga harus memenuhi syarat-syarat itu. Kalaupun ada pengadilan menyampaikan bahwa tidak sah, gitu, ya, ini tentunya harus dicari tahu, ya, sehingga tidak menjadi sebuah fitnah, apalagi menjadi sebuah masalah besar yang berkaitan dengan nama pengantin laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kalau ada keteledoran dari pihak pengadilan, ini bisa merugikan sebagai anak bangsa atau anak bangsa. Kalau ada kekurangan yang belum dipenuhi, maka seyogianya ya pengantin itu untuk bisa menuntaskan kewajiban yang telah syarat itu diminta oleh negara itu sendiri. Nah, andaikan sudah terpenuhi secara hukum agama, ya, maka belum selesai kewajiban itu ketika belum terpenuhi pada urusan negara. Tinggal bagaimana nanti Rizky sama Mahal ini untuk menuntaskan. Dan di Indonesia itu sistem sudah berjalan, cuma ada sistem error, ada human error. Ya, tinggal nanti dimusyawarahkan bagaimana kedua belah pihak atau banyak pihak itu untuk bisa melakukan supaya tidak ada yang dirugikan, baik itu Rizky Mahalininya atau pemerintah itu sendiri. Kalau sudah terpenuhi 5 rukun, tidak ada namanya tajdidul akad. Memperbaiki akad sebenarnya aslinya nggak ada. Seperti contoh nikah massal, ya, orang tua dulu kan banyak yang nggak punya tercatat lah, ya,
mungkin dulunya orang-orang tua yang akhirnya dengan menikah lagi itu diulang. Nah, itu sebenarnya lebih mengarah kepada tajamul. Ya. Tajamul tuh memperindah, menghaluskan. Kalau akad nikahnya sendiri itu sebenarnya sudah terjadi meskipun tidak tercatat. Hanya mungkin karena memang seorang figur kan ketika pekerjaannya atau aktivitasnya itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka bisa menjadi ujaran dan ajaran bagi fans atau warga bangsa yang lain atau misalnya dari warga masyarakat itu sendiri. Maka kemungkinan saya lihat kalau misalnya ada datanya bahwa ada kekurangan atau yang dipalsukan, ini pun pasti jadi resiko buat Rizky dan Mahalini. Ya, memang dalam urusan pernikahan tidak cukup husnuzon ya, bahwa ini mungkin sah atau tidak sah. Jadi bicaranya adalah husnuzon kita berbentuk support bahwa ini udah ada perjuangan hebat luar biasa dari Rizky dan Mahalini. Hanya memang ya dalam ibadah itu sesuai dengan syariat ya. Ketika ada syariat yang tidak terpenuhi, maka kita pun tidak bisa main-main ya gitu. Maka negara juga seperti halnya pada ibadah lain juga nggak bisa sembarang menentukan ini tidak sah kalau tidak mempunyai data. Ya. Maka kami sebagai yang mengamati hukum agama itu sebenarnya lebih mengarah kepada apa ya? Ya diselesaikan dan dicoba lagi untuk dituntaskan gitu. Jadi kalau dalam perspektif dakwah ya, sebenarnya kita itu ini bagus peristiwa ini. Jadi ini bisa menjadi contoh buat yang lain. Jadi nanti kalaulah ada ya yang akan melakukan pernikahan dengan model seperti yang terjadi antara Rizky dan Mahalini, setidaknya apa yang terjadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Makanya dipatut untuk dikemukakan agar masyarakat itu tahu dan tidak mengulangi kalaupun itu ada kesalahan di dalamnya.